cerita kasus di Pondok Gede yang katanya hut itu awal mulai gimana sih bang? Bisa lu ceritain? Video ini bukan untuk ditiru, melainkan hanya untuk mengingatkan bahwa kekerasan hanya akan menjerumuskanmu ke hal-hal yang buruk. Stop tawuran sebelum giliranmu yang akan menjadi korban. Selamat datang kembali di channel DS Label. Tadi gue udah bersama Nur Hasan yang biasa dipanggil Bombong. Pokoknya bang, lu kenapa sih bang itu bisa dipanggil Bombong? Gue jadi penasaran nih, udah berapa? Lu gak ada cocok-cocok gak dipanggil Bombong masalahnya? Kayak gimana ya? Anjing, story udah lama banget sih itu. Gua kecil sih, mungkin orang-orang rumah gua doang yang tahu. Kebalikan badan gua kali ya. Oh, ibarat katanya lu cengan mungkin ya? Iya, bisa jadi kan biasa kalangan Betawi lah. Lu tahu sendiri. Lu ini kenapa sih bang bisa milih STM Binska? Mungkin ya gua nggak kepikiran sih masuk di Binska ini. Mungkin kalau dari pertama gua sekolah sih gua udah janjian nih masalah sama teman-teman SMP gua. Oh lu udah sempet janjian itu biar masuk bareng gitu? Nah, sebenarnya gua tuh mau masuk di BK sendiri bang. Oh di BK, bisa ada sendiri gitu ya? Nah, jadi kan mungkin kan pas gue mau masuk BK tuh emang gue udah niatan buat ribut. Maksudnya kan emang dari pas zaman gue SMP, lu tau sendiri dah Pondok Gede kayak gimana. Emang sering ribut-ribut juga. Nah, pas gue udah pada lulus, gue udah nanya-nanya nih masalah BK. Nah, cuma orang tua gue sendiri tuh gue kagak ngizinin gue masuk BK. Nah, pas temen gue udah ada beberapa tuh masuk BK. Akhirnya pas tiba-tiba gue masuk Binska, dia pada ngomel-ngomel kayak tai lu bong, kayak gue udah karena lu nih gue udah mau masuk BK, udah belain ya kan. Berarti lu udah masuk Binska aja. Jadi lu sebelumnya sempet janji juga sama temen lu tuh mau masuk BK? Ya mungkin janjian. Iya, mungkin sendiri janjian. Lu ini masuk Binska ada penataran nggak sih bang? Ya dibilang ada sih, seharusnya ada. Mungkin karena kejadian yang pas ada yang ya korban lah, yang pas sempat viral juga mungkin itu sampai masuk berita, sampai isu-isunya katanya Binska ini mau ditutup. Ya mungkin orang tua gue dari situ nggak ngizinin gue masuk di ya itu dah. Oh, berarti awalnya orang tua lu udah ngizinin tuh masuk situ? Ya nggak ngizinin sebenarnya mah, ya cuma mau gimana lagi, udah dekat ya kan. Terus ya karena murah juga mungkin, Jangkau lah ya. ya terjangkau, nggak murah-murah banget sih, terjangkau lah. Ini di situ masuk jurusan apa bang? Angkatan tahun berapa? Gua sendiri sih, gua baru lulus pisan bang. Ya gua juga kaget juga, tiba-tiba lu nge-DM gua kan mau undang nih masalah konten ini, konten buat pertama lagi. Gua di Binska tuh, gua baru lulus sih bang. Mungkin dibilang masih muda sih, masih muda banget. Gua juga kan kaget, tiba-tiba lu DM buat konten tentang ini di awalan. Ya ibarat pengalaman mah kan, ibarat tuh gue jauh dah, gue masih muda, ya namanya berbagi cerita ya kan, apa salahnya. Gue jangan sampai terulang. Gue sengaja sih bang, udah kayak angkatan udah nih, karena gue pikir bukan cuma angkatan tua doang yang punya cerita, angkatan muda juga punya cerita. Ya, iya. Tahu sendiri sih, sekarang angkatan sekarang ributnya kayak gimana? Iya, Mana gue menarik nih. Lu kalau misalkan baru masuk nih, pulang itu sempet ditungguin juga sih sama abang kelas buat nantaran gitu apa-apa. Nah itu yang gue bilang tadi, yang karena mungkin kasus itu sih yang habis mati itu Di Jatibening bukan? nah iya yang di situ ya, Iya, pokoknya iya. itulah.
ya mungkin abang kelas pada TO, alumni juga pada TO, yang mungkin masalah HUT tahun 2000 berapa gitu, 2000 tahun kemarin 2018 kalau nggak salah, 2018 sih ya. Di tahun itu. Nah, karena itu mungkin alumni abang kelas juga nggak pada nongol. Nah di situ kan sempet redup juga. Nah gue juga ada sedikit cerita nih bang, kayak masalah itu. Yang kan sempat awalnya tuh kan emang sempat redup tuh ya nama Binska itu. Nah akhirnya juga ada nih satu abang kelas yang kenalin gua. Nih Bung, ada nih yang kelas 2 nih, yang bawa kelas 2 si ini namanya. Nah yang kelas 3 nih Bung, ada si ini nih yang namanya. Pas gua lihat, oh dia. Tapi dia nggak natar gua, mungkin masih trauma karena kasus itu mungkin. masih kepikiran mungkin dia. Oh, iya, mungkin masih kepikiran sih bang. Gue sempat dengar juga tuh yang kata kasus di Pondok Gede, yang katanya hut-hut itu awal mulai gimana sih bang? Bisa lu ceritain nggak? Emang yang bilang kejadian sih ada persis gua. Nah di situ gua juga kelas 3 sendiri, mungkin ya sendiri berdua atau bertiga gitu. Gua juga bingung sih bang. Emang sempetnya kan gua gara-gara pas kawan gua pada masuk penjara tuh, sebasis gua lah, sisa gua berapa orang tuh. Akhirnya gua di situ mikir, gua udah nggak mau ikut-ikutan lagi. Daripada sayang ya kan, gua sekolah capek-capek, tiba-tiba masuk penjara ya kan. Gue di situ juga ada mikir kayak gitu. Ya ternyata pas menjelang HUT 2020 itu alumni abang kelas pada, ya abang kelas tua lah pada nyari gua. Mana sih yang namanya bom-bom itu? Ya buat itu ngomongin masalah HUT. Gue juga kagak habis pikir dah kejadiannya dia sampai segede itu. Soalnya parah juga itu, geger juga bang ya. Sampai Parah aja dibilang. banyak banget itu yang ngomongin dari sosmed apalagi. Iya ya, mungkin kayak gimana ya. Sempet berapa kolaan gitu bang yang nungguin gua. Gua juga ngumpul lumayan lama karena lama juga sih itu, anak-anak pada datang sampai maghrib lewat baru gua keluar. Nah anak keluar, gua baru keluar dari jalan raya Pondok Gede pisan itu bang. Gua kira itu depan musuh rame. Udah akhirnya gua ngambil BR kan tuh. Ya gua palain mau gak mau. Gua bilang jangan ada yang lari. Gua teriak-teriak. Udah semua udah pada nafsu deh itu. Orang gua kira musuh kan rame banget. Ya kalau polisi ya. Pas gua mau sabet, ya gitu. Anjir warga. Gua dibilang kayak gimana ya. Tapi sampai nggak ada yang warga gua sabetin gitu, nggak nyampe brutal. Pas gua tahu itu warga, oh iya, langsung gua stopin tuh. Gua tetap masuk jalan. Gua niatnya mau jalan ke pasar Minggu. Nyampe sebelum Polsek Pondok gua udah ditembakin duluan sama polisi. Oh itu sempat ada tembakan dulu bang? Wah banyak bang itu peringatan tembakan. Mungkin emang udah warga Pondok Gede juga emang udah geram ya, karena udah ibarat udah buat ulah di situ. Gue emang sempat ngira gue kira itu mobil ambulan bang. Gue liat tiba-tiba buka pintu ngeluarin laras panjang. Sayang banget ya. Itu situ nggak ketangkep ya bang ya? Tapi banyak gak sih yang ketangkep? Lumayan sih, adik kelas gue banyak bang yang tangkap. Gue juga pusing di situ. Gue ngeri, gue nama gue ke bawah kan. Gue udah mikirin karena gue selangkah lagi tuh bang, gue mau lulus. Ini sayang banget, bisa ngecewain orang tua banget. Wah parah di situ, mungkin kalau misal bener-bener gue dikeluarin nggak tahu lagi dah, gue mungkin nangis itu. Gue mau nanya nih bang, ada gak sih nih pengalaman lu ribut nih yang gak bisa lu lupain sampai sekarang? Gak bisa lupain. Nggak ada sih, ada bang. Kayak apa ya? Mungkin kayak beberapa orang bisa dibully beberapa orang. Cuma nggak sampai masuk video sih. Gue juga pas bangun basis juga iseng-iseng itu bang. Gue ketemu temen di kelas. Akhirnya pertama gue nggak nongkrong bareng dia. Gue ibaratnya udah mulai kenal nih, akrab, satu kampung juga ya kan. Udah gue mulai nongkrong situ sering. Gue dulu nongkrong hampir 17 orang basis gue doang bang. Wah, lumayan ya? Rame ya, lumayan.
daripada ya namanya pelajar masih jiwa muda ya kan, egonya masih tinggi, pengen nongkrong lah. iya ibaratnya. Nah di situ gua langsung beli BR, buat BR, jalan deh rutin terus pokoknya setiap hari, ibaratnya hari gua jalan tuh hari Rabu buat basis gua sendiri. Akhirnya gua jalan terus deh tuh abang kelas gua nyari gua, mana sih yang bohong itu. Penasaran, mungkin gua nggak tahu juga sih. Soalnya gue juga dengar pertama-tama basis lu ini nih cepet redup kan. Nah, terus pas ada angkatan lu baru deh tuh aktif lagi. Iya, gua juga sempat gua tanya nih ya, mungkin ke alumni kali ya, basis di Cikunir ada nggak sih bang? Nah katanya ada tuh, pas sama nomor angkot dulu, udah nggak ada sih angkotnya sekarang 37. Nah emang pas buat sama nomor ya kan, udah gue bawa, gue bangkitin aja lagi sama temen-temen gue mungkin. Nah mungkin gue juga ya ibaratnya vakum ya itu pas kelas 2 ya, karena temen-temen gue di penjara ya, karena itulah mau main orang dah. Itu yang kasus jadi kuning itu ya? Bukan, ada lagi. Oh, beda lagi. Nah itu koma bang, parah. Mungkin orang tua korban sempet ya nuntut lah, gue nggak tahu juga. Pasti sih kalau kayak gitu. Gue di situ juga alhamdulillah selamat, bisa lolos lah. Cuma yang gue nggak habis pikir temen-temen gue sendiri ini ya, mungkin dibilang di situ dah yang bikin gue bener-bener udah pengen berubah. iya, ngapain lagi sih. Nah cuma pas gue kelas 2 naik kelas 3 lah ya kan, namanya Ada aja. nah, ya itu ada aja yang ngajakin. Ini masih muda ya kan, Iya. masih penasaran, kok gue juga masih pengen berantem nih. Pengen nyari jati diri lah. Ya, cuma gue nggak terlalu aktif. Kalau gue lagi mood ya gue ikut ribut, gue lagi mood gue ikut ribut. Tergantung mood sih bang. Kan lu dari tadi ceritanya teman-teman lu udah ketangkap nih. Kalau lu sendiri pernah gak sih ketangkap? Alhamdulillah sih gue belum pernah ketangkep. Jangan sampai sih bang. Sampai sih. Iya. Amit-amit dah. Jangan banget dah. Jangan sampai. Bos, soalnya kalau udah masuk polisi itu udah hitam banget catatan bang. Ya emang sebenarnya sih ngelakuin hal itu tuh gak ada manfaatnya buat hidup kita ya kan. Malah yang ada malah jadi sebaliknya. Iya, mungkin itu sih, kayak gue nih lu undang, ya gue ngomong aja karena gue buat ngasih ibaratnya ya, sekedar cerita biar sampai kagak terulang lagi. Ya mungkin masalah pengalaman mah gue alumni sebelumnya jauh lah bang. Jauh ya. Kayak itu udah berapa basis sih bang? Basis apa aja? Ya udah basis lumayan sih bang, banyak. Kayak 4 patos, 37 jus, 458 pondok gede, terus 17 pom, Jati Mekar 01 jos kalau nggak salah. Terus apalagi ya, yang mungkin sama Kayon ya, 402 mok kalau nggak salah. Ini banyak juga ya? Ya lumayan sih bang, banyak. Itu per daerah lah. Oh, lu kalau ribut itu janjian dulu apa langsung ketemunya di jalan? Nah tergantung juga bang. Nah kadang kayak sengumpulan nih bocah, kayak lagi nongkrong nih. Mungkin lagi rame gitu, atau hari besar lah, udah rame. Wah ini jalan daerah ini misalkan. Tapi gua kadang-kadang kalau emang ini gua bilang jangan diupload dulu. Sambil jalan kan biasa ada tuh bikin SG, gua di sini. Kalau bala nantinya. Nah ngerinya kecium polisi. Nah itu kalau udah kelar jalan baru apa-apa bilang upload. Nah kalau misalkan janjian sendiri, zaman sekarang canggih bang, munafik orang kalau misalnya ribut nggak janjian sekarang bohong. Udah pasti janjian sih sekarang ya. Lu pernah nggak sih nih ribut sama sekolahan? Nah ternyata lu itu ada temen lu di situ, lu pak-pakan sama temen lu, rasanya gimana itu? Ya, nah itu bang yang gua kayak gimana yang bikin gua mut-mutan ribut tuh itu. Kayak gua jarang ribut di sini. Nah yang gua takutin itu bang, ketemu temen. Nah temen di sini tuh kan gua banyak yang saudara bang. Kayak
gua ngelukain ini polisi. Iya. Nah, gua mikir di situ, makanya gua kadang-kadang juga nggak pernah kecium asal ngikut ribut. Tiba-tiba gua lagi ngopi nih di warkop, gua minta kabarin aja sama di kelas, gua mau ribut sama siapa misalkan. Udah, nah udah gua mau di warkop sendiri atau sama bocah nih berdua. Entah kalau misalnya udah di jalan, gua baru nyelinap masuk barisan gitu. Oh, berarti lu nggak pernah ikut ngumpul dari awal gitu? Pernah sih, pernah, kan jarang. Iya. Lu pernah nggak lagi ngebasis nih, terus tiba-tiba di tengah-tengah jalan lu dipatek ini? Nah, yang kebetulan lu kagak gubein tuh. Oh, jadi kayak ibarat ngebasis adanya lah gitu. Iya. Mungkin kalau itu sih mungkin nggak pernah sih bang ya. Kalau gue sendiri gitu yang namanya bawa BR jarang. Gue pernah kayak lagi jalan gitu, gue juga megang pulpen doang itu pernah. Kayak bocah bodong nih yang megang BR itu pernah. Kayak ada bocah nih yang nafsu megang BR, fotonya nggak maju. Nah itu udah pasti banyak lah. Lu mungkin lu sendiri di BK juga pasti ngerasain begitu. Banyak sih yang begitu emang. Cuma lagu doang biasanya ya. Nah, cuma dia Pengen sosial. dilihat adik kelas. Nah, itu. Kalau gue sih nggak begitu. Apalagi gue juga di koran kan nggak pernah. Gue galak nih, gue mau natar ini, gue ngambil di kolekan. Gue kalau gitu nggak bang. Soalnya banyak juga kan yang tanggal 3 gue tutup minta kolekan. Nah, Padahal gua di juga. dalam ngebatu kan. Nah iya, gue juga sekolah nih. Ibaratnya datang ngopi ngerokok di tempat tongkrongan gue, main game, ngobrol sama bocah, biasanya istirahat masuk absen, udah gitu-gitu doang. Gue nggak pernah carmuk adik kelas, pernah. Cuman yang namanya kenal mah mungkin kenal aja kali. Kalau batu mah udah pasti dikenal adik kelas ya, otomatis. Yang bang, orang juga tahu lah bang, aslinya kita kayak gimana, Iya. ininya kita kayak gimana. Yang nggak apa namanya, nggak nguntungin banget sih lu. Misalnya jadi jago depan temen sendiri, kayak gitulah. Soalnya itu kalau kayak gitu tunjukin sama musuh yang namanya Itu bang. Yang gua nggak suka kan gitu bang, kayak anak-anak sekarang di sosmed tuh post ribut, kayak gitulah, cucu baru kan. Cuma kalau gue sih kayak cuek sih, itu urusan dia. Gue juga dulu pernah begitu, cuma ya itu satu gue cuek lah, nggak kayak yang lain-lain. Terserah. mungkin itu lagi masanya dia itu baru-baru ribut. Kalau ada yang sejarah, lu udah kering lu baru nyebur. Mungkin kan kita belum di masa itu, masanya dia. Masa kita udah lewat lagi. Lu kalau denger kayak ada nih anak yang lagi nongkrong ngomongin ribut mulu, karena ada di kelas caper lah, ribut ngomongin ribut, tapi pas di dalam nggak batu tuh. Lu pernah ketemu kayak gitu? Banyak. Mungkin ya banyak sih, banyak bang. Ada aja. Pasti ada aja ya. Cuma kayak gue nanggepinnya, ya yang bocah sifat dasarnya kayak gitu, ya mau diapain. Cuek sih gue mah, terserah. Memang udah karakter pembawaannya dia kayak gitu, ya mau gimana lagi. Paling ya kalau di tongkrong kan biasa diceng-cengin, dan juga dia merasa sendiri pasti. Malu sendiri jadinya ya. Kayak gitu. Oh iya nih, buat yang rumah sekitaran Cikunir, gua rekomen banget nih buat nongkrong di warkop. Kopi kedai Dewi itu masalah. Warkop Kedai Dewi, lokasi di Jalan Raya Cikunir. Banyak juga aja. sih bang payahnya. Banyak makanannya, minumannya, wah enak-enak dah pokoknya. Kopinya apalagi, buset, gila ada rasanya mantap. Temen gue sendiri yang jaga. Iya. Mungkin Betul. sahabat gue sendiri lah. Kebetulan teman gue sendiri